agar supaya ini bisa menjadi contoh gitu ya. Kita ke Pak Ari dulu. Pak Ari silahkan ditanggapi. Ya, ya. Menarik yang sampaikan Pak Budi tadi ya. Jadi kalau saya melihatnya dari sisi ini ya, dari sisi pertemuan, persinggungan antara kebutuhan ASN sebagai pegawai dan organisasi atau instansi sebagai organisasi. Nah kebetulan kalau kita merujuk kepada Kemenpan RB itu sekarang lagi mendesain disebut arsitektur human capital. Human capital. Jadi arsitekturnya itu dibangun. Nah kalau saya ingin coba lihat dari sisi budaya kerja, tadi Pak Budi itu sedikit banyak menggambarkan soal budaya kerja. Jadi dalam arsitek human capital itu ada yang disebut employer value proposition. Jadi persinggungan antara ekspektasi yang tadi ekspektasi si karyawan dengan ekspektasi si dinas. Apa yang diekspekt oleh masing-masing. Nah, bagi karyawan dia mengekspekt bahwa organisasi dia kerja itu ada peluang untuk dia pengembangan karir. Ada peluang untuk dia diberi reward tadi seperti Pak Budi. Ada reward, ada rekognisi, penghargaan. Kemudian dia harus ada kebanggaan untuk melayani. Nah, ada yang menarik ini dari survei Kemenpan RB itu ternyata ada pertanyaan. Apa sebetulnya melatar belakangi Anda masuk dan ingin jadi PNS? Ternyata 80% itu Pak Budi mengatakan karena dia bangga melayani bangsa. Nah, ini kita akan masuk ke core values ya. Nah, dari sisi si ASN sendiri, dia atau si organisasi sendiri, dia berharap ASN itu berkinerja. Artinya dia harus memenuhi visi misi goal yang tadi Pak Budi bilang. Jadi organisasi sudah menetapkan goalnya sampai IQ-nya dan sampai ke bawahnya. Si organisasi itu berharap si ASN itu atau si orang kerja itu harus memenuhi itu. Kemudian kedua, dia harus mendukung strategi organisasi. Nah yang terakhir yang menarik adalah dia harus berperilaku sesuai budaya kerja. Nah budaya kerja ini yang kemarin diluncurkan oleh Pak Presiden pada tanggal 27 Juli, yakni melalui core values ASN. Core values ASN ini Pak Budi, ini menarik sekali. Tadi sampaikan Pak Budi, kalau dulu di organisasi pemerintah itu, di kementerian, di mana-mana saja, itu selalu ada moto kan, moto untuk jadi panduan perilaku. Ada yang menjadi profesional, menjadi mandiri, di kementerian bilang lain menjadi transparan, di kementerian lain bilang produktif. Setelah dibedah oleh Deputi Kemenpan RB, dikatakan bahwa ternyata semua itu intinya sama. Maka kemudian disarikanlah semua jargon-jargon ini menjadi jargon yang disebut berakhlak. Apa ini berakhlak? Yakni berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Artinya apa? Kemenpan menganggap seluruh jargon-jargon perubahan budaya kerja di seluruh instansi pemerintah itu harus merujuk kepada ini. Karena ini adalah sari dari semua jargon perubahan. Termasuk membranding kebanggaan tadi sebagai branding bangga melayani bangsa. Jadi ini yang penting kadang-kala yang seringkali luput dari kita ya, dari manajemen ASN kita, bahwa ada kebutuhan satu sama lain, sehingga tadi seperti Pak Budi bilang, kalau you tidak bisa mencapai goal organisasi, ya mohon maaf, itu bisa tergelincir. Begitu juga kalau saya ternyata organisasi ini tidak sesuai harapan saya bisa pindah. Nah, itulah yang harus dibangun ke depan, dan inilah yang akan dilakukan oleh Kemenpan RB dalam desain arsitektur human capital yang sementara disahkan. Kami sendiri di Provinsi Gorontalo, alhamdulillah kami mencoba terus mempelajari hal-hal yang akan dilakukan ke depan. Nah, Kemenpan kemarin sudah mengirimi kami surat di daerah terkait implementasi dan internalisasi. Nah, kalau bicara ini saya bukan mengabaikan implementasi, tapi saya lebih memberikan fokus pada internalisasi. Karena core values ini bicara tadi yang kita awal tadi bicara soal mindset, bagaimana mereka mau berubah, bagaimana mereka menanamkan nilai-nilai ke dasar ini ke dalam perilaku dan seterusnya. Nah, insya Allah ini dengan dapat gambaran dari contoh-contoh di BI, saya kira ini akan memperkaya kita Mbak Nana, memperkaya cara pendekatan kita untuk mengimplementasi dan internalisasi core values berakhlak ini. Berarti kalau misalnya kita harus menuju ke birokrasi berkelas dunia, itu artinya adalah kita harus bersaing dengan daerah-daerah yang
ada di negara-negara maju atau seperti apa nih Pak? Saya kira itu ada benarnya ya. Karena memang tadi era kompetisi itu sekarang memang tidak bisa ya. Kenapa begitu penting? Karena begini, kita ini punya sumber daya ya, sumber daya alam misalnya. Dan sumber daya alam itu tadi sudah sepakat, siapa yang bisa mengelola dengan baik tentu akan bisa menghasilkan yang lebih baik. Kita bayangkan kalau aparatur pemerintah kita tidak mampu memanage semua itu, maka orang lain yang akan datang memanage itu. Dan kalau sudah bicara manajemen, artinya kalau bicara ekonomi berarti datang mengeksploitasi. Jangan lupa orang-orang lain, kalau kita bicara pemerintah daerah misalnya ya, Pemda kita kalau misalnya di Pemda Gorontalo, ada Pemda Sulut, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Mereka juga itu berkompetisi untuk menuju lebih baik. Artinya kalau kita tidak berbenah, ya kita akan bisa dikalahkan oleh mereka dalam tanda kutip, dalam konteks misalnya manajemen perubahan misalnya. Nah makanya kompetisi ini benar sekali, saya pikir ini bagus ini, sebuah catatan pembelajaran yang penting. Kompetisi dalam kebaikan itu saya kira benar, artinya ASN kita harus di-trigger berkompet dengan yang lain dalam melakukan perubahan-perubahan. Jadi kata kompetisi tadi Mbak Nana saya kira itu benar dalam artian kalau kita ingin men-trigger perubahan itu menjadi sebuah kebutuhan bagi mereka. Mereka akan compete satu sama lain, tentu akan mencari yang terbaik agar bisa mempersembahkannya kepada organisasi. Iya, sepakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan langsung pertanyaannya. Dengan Hasan di Telagan Dela. Baik, Pak Hasan, silakan. Ya, makasih narasumber. Saya mengamati apa yang sudah disampaikan. Sumber untuk daerah bagaimana ke depan, dan itu tema satu parpor untuk temanya bagaimana provinsi Gorontalo lebih baik ke depan. Hanya 3 saya sampaikan waktu itu. Baik. Seperti disampaikan oleh Bapak tadi. Pertama, jelas pekerjaan. Ya. Kedua, kejujuran. Ketiga, tidak bisa mengintervensi, harus berkolaborasi dan tidak bisa menguasai. Hanya itu berkembang daerah ini. Dan sudah termasuk di situ adalah dia takwa dan jujur. Karena sudah jelas dan jujur. Hanya itu rahasianya untuk berkembang daerah ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan, terima kasih banyak untuk masukannya. Line telepon masih bisa satu boleh. Saya ke line SMS saja dulu yang sudah bergabung di 0811 4349932 biar bisa langsung dijawab oleh narasumber saya. Assalamualaikum Mbak Nanda. Selamat pagi menjelang siang, selamat pagi jelang siang. Arif di Tomolo Butao. Mbak, kenapa harus berkelas dunia? Kenapa kita tidak mencoba untuk di Indonesia saja dulu? Misalkan ada daerah yang bisa menjadi percontohan untuk Provinsi Gorontalo. Mohon maaf, saya sepakat dengan apa yang disampaikan tadi oleh Kepala BI, bahwa segala sesuatu itu harusnya bisa menjadi budaya yang baik. Kalau kita awali pekerjaan dengan budaya yang baik, mudah-mudahan ke depan juga bisa seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah sebagian besar ASN yang sudah terlanjur nyaman bekerja dengan budaya yang ada bisa direformasi ke budaya yang baru? Terima kasih. Pak Arif, terima kasih. Cukup kritis juga ya ke Pak Ari ini sebenarnya. Saya kasih kesempatan dulu ke Pak Budi deh. Pak Budi silakan menanggapi Pak. Iya, baik, tadi ada masukan dan juga pendapat ya dari Pak Hasan bahwa kalau kita ingin baik, tadi kalau misalnya contoh di ASN bahwa harus kerja ikhlas, jujur ya dan bertakwa. Nah itu Pak, sebenarnya kami pun di Bank Indonesia sama, itu menjadi penting. Makanya tadi ada program budaya kerjanya adalah BI religi gitu ya. Jadi BI religi itu bukan hanya agama yang Islam saja yang mayoritas, tapi semua agama itu difasilitasi untuk melakukan kegiatannya kepada pegawainya untuk beribadah sesuai keyakinan masing-masing ya, agamanya masing-masing. Nah, tapi bukan hanya dalam tanda kutip jargon BI religinya, tapi itu benar-benar implementasi diterapkan gitu ya di kehidupan sehari-harinya. Kita kerja harus ikhlas, kerja juga harus yang terbaik kan gitu. Di agama kita kan harus orang yang terbaik adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada
orang lain gitu ya. Nah, artinya mau nggak mau disitulah kita lihat, kita nilai keaktifan dari teman-teman melakukan kegiatan BLG. Kalau BLG di BI terus terang aja Pak, memang lumayan banyak. Kita dari kami yang agama Muslim itu seminggu itu ada 6 kali